Halo Sobat Cek Faktaid, kabar besar datang dari dunia sepak bola Asia. Indonesia U23 akan menghadapi lawan super tangguh dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Tidak tanggung-tanggung, lawannya adalah Korea Selatan U23, salah satu raksasa sepak bola Asia yang datang dengan membawa kekuatan penuh. Ajang ini akan berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, di mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah grup J. Selain Indonesia dan Korea Selatan, ada juga Laos dan Mako yang ikut bersaing. Formatnya jelas. Hanya juara grup yang lolos otomatis, ditambah 4 runner-up terbaik dari seluruh grup. Artinya, setiap pertandingan akan sangat menentukan. Namun, laga pamungkas antara Indonesia melawan Korea Selatan diprediksi jadi pertandingan hidup mati. Mengapa? Karena bagi Korea, ini kesempatan membalas kekalahan memalukan dari Indonesia di Piala Asia U23 2024 lalu. Sementara bagi Garuda Muda, ini peluang emas untuk menunjukkan konsistensi dan membuktikan bahwa kejutan 2 tahun lalu bukan sekadar kebetulan. Pertama, datang dengan kekuatan penuh. Timnas Korea Selatan U23 tak mau main-main di ajang kualifikasi ini. Mereka datang dengan membawa 23 pemain terbaik. Hasil seleksi ketat yang dipimpin pelatih Lee Min-sang. Menariknya, skuad ini terdiri dari 12 pemain kelahiran 2003, 11 pemain kelahiran ke-2004. Artinya, mayoritas pemain berada di usia matang untuk kategori U23. Dengan kombinasi stamina muda sekaligus pengalaman bermain di level profesional. Korea memang belajar banyak dari pengalaman pahit sebelumnya. Di Piala Asia U23 2024, mereka harus angkat kopar setelah disingkirkan Indonesia lewat adu penalti dramatis. Kekalahan itu disebut-sebut sebagai salah satu momen paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola usia muda negeri ginseng. Kini, mereka ingin memastikan hal serupa tidak terulang lagi. Kedua, pemain bintang yang dibawa beberapa nama di skuad Korea Selatan U23 kali ini layak mendapat sorotan. Kim Ji-soo FC Kaiserslautern, Jerman. Bek tengah berusia 20 tahun ini menjadi satu-satunya pemain yang berkarier di luar Korea. Meski baru pertama kali dipanggil membela U23, ia sudah menjadi pilihan utama di klub Bundesliga 2 Jerman. Keberadaannya akan memperkuat lini belakang yang sering jadi titik lemah. Kang Sang-yeon Jeonbuk Hyundai gelandang muda dengan kemampuan mengatur ritme permainan. Ia dikenal memiliki akurasi umpan tinggi serta stamina luar biasa, cocok menghadapi pressing cepat lawan. Lee Sung-won Kim Cheon Sang-mu. Pemain tengah ini membawa pengalaman penting dari kompetisi militer dan kali. Ia diharapkan menjadi motor serangan. Wang Duyun FC Seoul bek serbaguna yang bisa dimainkan di beberapa posisi. Sering tampil konsisten di kalik pertama. Selain nama-nama tersebut, Korea juga membawa sejumlah pemain muda potensial yang sudah sering mencicipi menit bermain di liga domestik. Inilah yang membuat skuad mereka terlihat lebih matang dibanding edisi sebelumnya. Ketiga, motivasi balas dendam. Tidak bisa dipungkiri, motivasi terbesar Korea Selatan kali ini adalah balas dendam. Kekalahan dari Indonesia di Piala Asia U23 2024 benar-benar membekas. Media dan publik sepak bola Korea kala itu ramai mengkritik kegagalan tim muda mereka. Kini, mereka punya dua misi utama, mengamankan tiket Piala Asia U23 ke 2026. Mengalahkan Indonesia di kandangnya sendiri sebagai pembuktian bahwa Korea masih salah satu raksasa Asia. Hal ini membuat laga melawan Garuda Muda pada 9 September tahun 2025 nanti dipastikan berjalan sangat panas. Keempat, persiapan jelang turnamen jauh hari sebelum datang ke Indonesia, Korea Selatan U23 sudah menggelar uji coba. Pada Juni tahun 2025, mereka melawan Australia U23. Hasilnya memang kurang maksimal. Seri 0-0 di laga pertama, kalah 0-2 di laga kedua. Meski begitu, pelatih Lee Min-sang menganggap hasil itu sebagai proses evaluasi. Ia lebih fokus pada membangun chemistry tim dan memberi menit bermain bagi pemain-pemain baru seperti Kim Ji-soo. Kelima, rekam jejak di level U23. Sejarah membuktikan
Korea Selatan adalah kekuatan besar di level U23. Mereka sering menjadi semifinalis bahkan juara di ajang Piala Asia U23. Lebih dari itu, Korea juga rutin lolos ke Olimpiade melalui jalur turnamen ini. Namun, generasi baru ini masih butuh pembuktian. Jika mereka gagal lolos atau kembali kalah dari Indonesia, reputasi besar itu bisa tercoreng. Itulah sebabnya skuad kali ini dianggap salah satu yang paling serius dalam satu dekade terakhir. Pertama, format kompetisi. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 diikuti oleh 44 negara, terbagi dalam 11 grup. Mekanismenya, juara grup 11 tim otomatis lolos. 4 runner-up terbaik juga dapat tiket, ditambah Arab Saudi sebagai tuan rumah. Artinya, persaingan di grup J yang berisi Indonesia, Korea Selatan, Laos, dan Makau akan sangat menentukan. Kedua, jadwal Korea Selatan di grup J 3 September tahun 2025. Korea Selatan vs Makau 6 September tahun 2025. Korea Selatan vs Laos 9 September tahun 2025. Korea Selatan vs Indonesia. Dua laga awal diprediksi jadi pemanasan mudah bagi Korea. Sedangkan laga terakhir melawan Indonesia adalah partai penentu juara grup. Ketiga, Indonesia vs Korea Selatan. Duel hidup mati pertemuan Indonesia dengan Korea Selatan selalu punya cerita tersendiri. Pada 2024, Garuda Muda berhasil mencetak sejarah dengan menyingkirkan Korea melalui adu penalti. Kali ini, tensi pertandingan akan semakin tinggi karena dimainkan di tanah air sendiri, faktor yang bisa menguntungkan Indonesia. Mentalitas pemain Indonesia kini percaya diri karena pernah menang. Supporter, dukungan penuh dari Tribun Sidoarjo bisa jadi energi tambahan. Generasi emas, banyak pemain U23 Indonesia merupakan tulang punggung timnas senior, bahkan tampil di Olimpiade Paris ke 2024. Namun, ancamannya juga nyata. Kedalaman skuad Korea lebih merata. Kebugaran fisik lawan terkenal tangguh. Motivasi balas dendam Korea sangat besar. Keempat, Laos dan Makau, lawan ringan tapi krusial. Jangan anggap remeh Laos dan Makau. Meski secara kualitas jauh di bawah, laga melawan kedua tim ini penting untuk menghitung selisih gol yang bisa berpengaruh saat penentuan runner-up terbaik. Untuk Indonesia, menang besar melawan Laos dan Makau bisa jadi modal penting sebelum menghadapi Korea. Kelima, tantangan untuk Indonesia. Indonesia harus menghadapi 3 tantangan besar. Konsistensi permainan, tidak boleh lengah di laga-laga awal. Kedisiplinan taktik, menghadapi pressing cepat Korea butuh organisasi pertahanan solid. Mental juara, jangan minder menghadapi nama besar, karena sejarah membuktikan Indonesia bisa menang. Keenam, apa kata pakar? Banyak analis menilai, laga Indonesia vs Korea di grup J akan jadi salah satu duel paling panas di kualifikasi. Secara tradisi, Korea memang unggul, namun perkembangan pesat sepak bola Indonesia dalam 2-3 tahun terakhir membuat peluang Garuda Muda tidak bisa diremehkan. Jika Indonesia bisa menjaga performa, minimal posisi runner-up terbaik sangat mungkin diraih. Ketujuh, masa depan kedua tim. Korea Selatan wajib lolos untuk menjaga gengsi dan reputasi. Indonesia lolos akan membuktikan status sebagai kekuatan baru di Asia dan melanjutkan momentum positif generasi emas. Jika Garuda Muda kembali bisa mengalahkan Korea Selatan, itu bukan hanya kemenangan di lapangan, tapi juga bukti nyata kebangkitan sepak bola Indonesia. Sobat Cek Fakta, kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan jadi panggung besar untuk Indonesia dan Korea Selatan. Pertemuan kedua tim di Sidoarjo pada 9 September tahun 2025 nanti dipastikan jadi laga yang tidak hanya menentukan tiket ke putaran final, tapi juga soal harga diri dan pembuktian. Apakah Garuda Muda bisa kembali mengulang kejutan manis seperti di 2024? Ataukah kali ini Korea Selatan datang dengan kekuatan penuh untuk membalas dendam? Apapun hasilnya, satu hal pasti, laga ini akan jadi salah satu pertandingan paling ditunggu di Asia. Jadi, jangan sampai ketinggalan informasi terbaru hanya di Cek Fakta,
Karena di sini kita akan terus membongkar fakta di balik setiap drama sepak bola internasional.